Disiarkan secara langsung berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Stay tune ya! Saatnya Tamu Sore Ceria. disiarkan secara langsung berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Stay tune ya! Oke, kita balik lagi di Pro FM ada teman terbaik kamu ya. Pastinya setiap hari Jumat ya. Pastinya kalian yang udah tetap stay di Pro FM Manado udah tahu dong Tamu Sore Ceria setiap hari Jumat Magota berjaringan Korwil 5 ya. Manado, Gorontalo maupun Tahuna juga ya, dimana edisi hari ini Manado ya. Pastinya kita sapa dulu untuk teman berdua yang ada di Gorontalo maupun Tahuna maupun Talaut juga ya. Terkhusus kota Manado ya. Kali ini teman berdua Tamu Sore Ceria di Magota berjaringan, kita udah kedatangan tamu pastinya owner pelaku UMKM ya. Kali ini bersama Syatiar ya. Gimana Syatiar kabar ini? Baik, luar biasa. Iya. Oke, sedikit aja dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi, masih ada owner satunya lagi, teman berdua ya. Bakal ada Boni. Tetap bersama kami di Tamu Sore Ceria Magota berjaringan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Oke, kita balik lagi di Tamu Sore Ceria Magota berjaringan Korwil 5 ya, Manado, Gorontalo maupun Tahuna juga ya. Tadi kan hanya kita berdua ya. Sekarang udah tambah porsinilnya ya, owner dari Teman Kopi ya, dengan Boni. Hai Boni, gimana kabar nih? Alhamdulillah baik. Kak. Ya gimana? Alhamdulillah baik. Ya, walaupun bisa dikatakan nggak baik ya, terlambat ya. Aduh. Nah, pastinya teman berdua, mereka berdua ini adalah owner tapi beda job desk-nya ya. Nah, kalau Shutter sendiri owner sebagai apa nih? Kalau saya sendiri itu handle bagian marketingnya sama manajemennya. Manajemennya ya. Iya. Kalau Boni sendiri nih bagian mana? Kalau saya yang urus produksi dan inventory-nya.
Oh iya iya iya. Jadi mereka berdua beda. Dan ngomong-ngomong ini owner hanya 2 aja atau ada Kita bertiga untuk Bertiga. untuk bangun teman kopi itu kita awalnya bertiga. bertiga ya? Bertiga. Oh iya. Pertama itu siapa sampai kepikiran kepengen usaha itu? Awalnya memang cuman ngobrol-ngobrol aja dengan Boni. Iya. Ngobrol-ngobrol dengan Boni soal nongkrong-nongkrong. Ya awal-awalnya memang dari nongkrong sih memang. Nongkrong. Dari Teman nongkrong. Iya, teman nongkrong. Iya. Terus seiring waktu berjalan kita ngobrol-ngobrol mau bikin usaha apa ya? Kita bikin kopi, tapi masih cari konsepnya dulu. Nah, kebetulan ketemu dengan lihat usahanya temannya Boni. Yang sama seperti sekarang ini yang kopi keliling itu. Nah, kita coba adopsikan ke Manado karena waktu itu Manado kan belum ada. Iya. Waktu itu Manado belum ada, jadi kita langsung buka September kita launching. Jadi kita yang pertama untuk segmentasi kopi keliling itu teman kopi yang pertama di Manado. Waduh, mantap banget teman berdua ya. Jadi untuk teman berdua yang ada di Gorontalo maupun Tahuna yang mau mampir ke Kota Manado ya, kalian bisa cicipi ya dari teman kopi sendiri juga ya. Nah, kenapa sampai terjerumus di bidang usaha ini nih? Nah, kenapa nih? Kamu Boni gimana? Karena awalnya Tiar manggil ajak usaha, terus masih bingung dengan konsepnya, terus karena di sini belum ada kopi keliling kayak begini yang kayak sekarang ini. Terus akhirnya saya bilang ke Tiar kalau mau bikin usaha mending kita bikin kopi keliling karena di Manado itu belum ada pada saat itu. Jadi kita bilang daripada kita bikin kafe atau kedai gimana, kita tes dulu untuk kopi keliling ini. Jadi untuk pertama kali. Kalau ide untuk usaha ini siapa nih? Ide, kamu Tiar atau Bersama sih. Bersama ya? Sama-sama. sama ya? Ngobrol-ngobrol di teras rumah ya. Terus kepikiran cari menu. Kalau menu semua menu juga kita develop sendiri. Waduh, Dari mantap menu. banget. Nah, Menunya kita develop sendiri. iya iya. Kalau boleh tahu yang ngeracik semua produk siapa tuh? Sama-sama berdua. Pertama dengan Boni aja. Kalau untuk racikan takaran, kopinya kita pakai apa, susunya harus pakai apa itu saya dengan Boni sama-sama. Sama-sama ya? Nah, kalau untuk yang owner yang ketiga itu dia bantunya di permodalan aja. Permodalan. Iya, ibaratnya dia investor utama waktu Iya. itu. Jadi kalian itu bagian marketing, baru barista dan lain-lainnya ya. Iya, iya. Nah, produk pertama kalian apa? Di tempat kopi ini? Kopi creamy namanya. Creamy. Iya, kopi Creamy. creamy. Itu harganya worth it. Berapa? Yang 8.000. 8.000. Yang 8.000. Oh iya iya iya. Nah, lalu abis creamy apa lagi? Lalu kalau untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama kita ada 2 menu, ada 3 menu, sorry. Ada 3 menu. Ada kopi creamy, teman kopi sama taro. Itu untuk awal-awalnya. Itu awal. Nah, lalu sebelum kalian ngeracik nih semua minuman ini, tahun berapa usaha ini udah mulai berkembang? Kita mulai 2024 ya. Kita mulai masih terbilang baru, belum sampai 1 tahun. Kita tanggal 23 September 2024 itu kita start dengan 1 unit dulu. Terus kita kita tambah 2 unit lagi di November kita tambah 2 unit dan sampai sekarang kita sudah ada 13 unit. Waduh, banyak banget ya teman berdua ya. Jadi teman kopi ini udah banyak di mana-mana. Dan ngomong-ngomong teman berdua mau cari teman kopi ini ada di jalan mana nih? Kalau lokasi-lokasi teman kopi itu kami ada di depan Rumah Sakit Advent. Iya, itu satu. Di Dowania Samrat, depan Waduh, Toko Dowania. Cengke, terus di depan Rumah Sakit Odeska. Terus ada juga di Tikala, di Dendengan, di Jembatan Miangas, terus di Pizza Hut ada, terus di bagian Keragi itu ada di Poli, di depan Lantamal sama di depan Rumah Sakit Sentra. Iya. Oh, Iya. iya. Nah, jadi kalian bagian sekitar situ boleh deh kalian coba ya teman kopi ini. Nanti habis ini bakal Risla cicipin dikit aja dulu ya. Oke, pastinya kalian yang mau bertanya-tanya bisa melalui line telepon kami ya. Di WhatsApp juga bisa kok teman berdua di 0897849977 ataupun melalui Digital juga teman berdua di @pro2 Manado 2-nya pakai angka ataupun juga kita bukan hanya di frekuensi kami
teman berdua bisa live streaming kita ya. Bisa kalian cek aja di situ di RRI Manado ya. Kalian bisa komen di situ, oke? Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Oke, kita balik lagi di Pro FM Manado teman terbaik kamu, masih di tamu sore ceria. Pastinya di sore hari ini ya, anggota berjaringan Korwil 5 Manado Gorontalo maupun Tahuna juga ya. Kalian berdua bisa sapa nih teman-teman berdua yang ada di Gorontalo maupun Tahuna Talaut juga nih ya. Halo. Iya, jadi untuk teman berdua yang mau mampir ke Manado, kalian harus wajib coba ya. Ini pelaku UMKM teman kopi ya, pastinya ada di pinggir-pinggir jalan itu. Sepeda ya? Sepeda listrik. Nah, dan sekarang udah mencapai 13 ya. 13 unit. 13 unit. Mungkin mau tambah juga? Rencana begitu karena kita masih ada daerah Tuminting sama Malayang yang belum kita jangkau. Iya, jadi mereka bakal hampir semua di Kota Manado mereka mau taruh di situ ya, di sepanjang jalan ya. Iya, targetnya begitu. Iya, oke. Nah, kalau di antara kalian berdua ini yang barista siapa nih? Boni. Nah, mantap. Nah, mau tanya ke Boni aja dulu ya. Dapat rumus dari mana ngeracik minuman gitu? Waduh, kalau dapat rumusnya tuh karena mungkin dari dulu, dari SMA, dari kuliah, bergaulnya sama teman-teman abang-abangan bartender lah. Iya. Jadi dari situ mereka kasih menu. Kalau bikin minuman itu suka ikut-ikutan dari awal. Kalau bikin ini pasti sering diajak lah. Nah dari situ beberapa menu sudah ditahu, terus beberapa juga saya konsultasikan ke mereka buat bikin menu teman kopi ini. Tapi basicnya awalnya emang udah ditahu sih yang bikin kopinya itu. Ya gitu. Jadi basicnya udah ditahu. Cuma konsultasinya ada beberapa lah yang ditanyakan. Belajar dari tahun berapa itu? Kalau ngeracik-ngeracik? Kalau ngeracik-ngeracik, pas dulu kan sempat bikin usaha juga sebelum ini. Itu kami sempat jualan sekitaran 2018 dari awal bikin F&B. Usaha Belajar, apa itu? Usaha minuman juga, cuma beda kayak teman kopi gini. Itu kayak masih minuman kemasan botolan. Iya, lalu hilang gitu aja? Itu enggak berlanjut. Nggak berlanjut? Iya. Kenapa? Nggak berlanjut? Nah, kenapa? Nggak berlanjutnya karena waktu itu masih sibuk kuliah yang pertama. kuliah, Ya terus teman juga pindah keluar kota. Partner Jadi juga nggak ada partner itu? nggak ada. Waduh, kan sekarang kan udah ada partner juga ya. Iya. Nah, mau tanya lagi nih, Boni, apa yang membuat kamu tertarik jadi barista? Sebenarnya untuk baristanya, untuk kerja ke kafe itu untuk jadi barista sebenarnya enggak pernah. Nggak pernah ya? Cuma karena bergaul yang tadi itu, Iya, jadi tahu beberapa basic bikin minuman lah. Nah, lihat makanya gitu pas diajak, contohnya. pas diajak Tiar, saya bilang oh boleh nih kita bikin, kalau mau bikin kopi keliling kayak gini boleh nih dengan beberapa menu yang saya tahu ini. Gitulah kurang lebih. Iya. Oke, pastinya teman berdua kita ke WhatsApp aja. Ini ya, ada yang namanya siapa nih, tunggu ya, Risla cek. Oh, Gita di Banjer. Hai Gita, mau tanya dong DP Plus minum dari usaha teman kopi apa? DP Plusnya? Plus apa maksudnya ini? Nggak tahu ya, ini kan ditanya sama kita sendiri. Oke, kalau untuk teman kopi sendiri kita kita menawarkan kopi rasa kopi yang enak, murah dan cepat. Cepat ya. Jadi kalau misalnya Kak Gita itu orang yang sibuk, mungkin nggak bisa tinggalkan kantor lama,
itu sangat direkomendasi. Plusnya kita minum kopi cepat, nggak perlu nunggu lama di kafe, nggak perlu siang-siang, nggak perlu terlalu lama cari kafe yang sunyi. Nah, tinggal mampir ke teman kopi, langsung beli kopi, langsung diisi dengan es batunya, langsung bawa. Iya, nah jadi terjawab ya buat kita yang ada di seputaran Banjar. Kalau Banjar ada yang nggak? Kalau untuk daerah Banjar kita yang terdekat ada di Tikala. Tikala. Jadi seputaran Tikala sini, Tempat Berdua ya. Oke, ini ada yang namanya Stevie dari Malayang. Katanya Air Terang ada kepikiran buka usaha lain nggak, Kak? Atau kalian mau berbagi nih, Boni sendiri, Tiar sendiri, atau gimana? Atau mau sama-sama bareng lagi? Kalau untuk usaha lain ada sih, ada. Kita ada untuk tapi masih di bagian F&B juga. Jadi kalau untuk usaha lain kita ada bagian makanan. Kan ini kan kopi kan sudah ada. Untuk minumannya kan kopi sudah ada, non kopi sudah ada. Nanti kita akan lanjut di food, di makanan. Food jajanan sih, lebih ke jajanan ya, bukan makanan berat. Kita lebih ke jajanan. Jajanan snack gitu. Atau enggak? Ya bisa dibilang Bisa snack dibilang juga. snack juga. Bukan snack kering ya. Tapi bisa dibilang bakar-bakaran lah. Iya. Sedikit spill-spill ya. Oke. Jadi kalian nunggu aja Tempat Berdua ya. Dalam waktu dekat ini atau belum tahu nih? Akhir tahun kayaknya. Akhir tahun Tempat Berdua ya. Bukan hanya kopi, nanti ada ya. Teman kopi-kopi lainnya juga. Oke, kita ke YouTube nih Tempat Berdua. Torang Samua Basudara. Hai. Yang varian kopi krim dan taro enak jos dan harganya ramah di kantong. Kita beli di muka lapangan Tikala situ, recommended deh. Oke, mantap banget ya. Nah, ada yang namanya Enraka, kata Enraka, apakah bikin beda teman kopi dengan brand-brand yang lainnya? Karena usaha kopi keliling dengan sepeda ini sudah cukup menjamur di beberapa daerah nih. Ini bagus banget pertanyaannya. Nah, kalau mau ditanya apa bedanya dengan brand yang lain, kita enggak mau, saya enggak mau jelaskan secara langsung dari pribadi saya. Iya. Otomatis pasti saya bilang teman kopi paling enak. Iya. Karena usaha sendiri. Cuman kalau untuk membedakan, lebih sarankan Enraka coba langsung dan bisa bedakan rasa teman kopi dengan yang lain. Iya. Kalau memang ada yang kurang bisa langsung kontak ke kita. Iya, mantap banget ya. Cari mereka berdua ya. Apalagi terutama si barista ini ya. Dan untuk kalian berdua nih, bagaimana kalian mengenali pelanggan yang sulit ataupun tidak puas dengan pesanan terkhusus rasanya? Nah, bagaimana? Mungkin di telinga kalian itu ada yang terdengar, teman kopi kurang ini, kurang itu, gimana? Dulu pernah beberapa dapat konsumen yang kayak, Kak, kenapa minumannya hambar atau kurang bagaimana? Itu biasanya kalau dia kontak ke kita langsung suruh cari teman kopi terdekat yang ada di daerahnya, terus kita ganti dengan yang baru. Biasanya begitu sih. Biasa gitu. Iya. Kalau dia bilang kurang watir atau bagaimana, biasanya itu kita ganti dengan yang baru. Kalau sampai sekarang ini ada yang seperti itu? Sempat ada yang kayak gitu. Yang beberapa waktu lalu pernah kedengar gitu? Pernah. Lalu tanggapan kamu bilang? Kita bilang, Kak, kalau mau ini, mohon maaf Kak, mungkin ada yang tidak lolos untuk minumannya kan di Quality control. Ya, quality controlnya itu kita ganti dengan yang baru. Itu dia bilang langsung ke kamu atau? Ya, biasanya dia langsung DM ke kita. DM, DM langsung. Terus kita suruh DM atau WhatsApp. WhatsApp atau bisa juga bilang ke driver langsung. Ya. Nanti mereka bisa komplain entah dia waterika atau memang ada masalah di minumannya kah atau terlalu pahit begitu. Nah, kalau karyawan sendiri ada berapa nih? Kalau boleh tahu. Kalau udah mencapai berapa? Kurang lebih ada 15 sampai 16. Waduh. Barista ada 4. Barista kita 4, terus ridernya kita ada 9. Waduh, banyak rider banget. Ada 9, terus untuk kurir kita ada 3. 3. Iya, jadi ada beberapa bagian ya. Barista yang meracik 4, lalu drivernya ngantar sini ngantar situ ada. Iya. Terus ada ridernya yang menjual di sepeda. Oh, sepeda. Iya. Kalau itu berapa itu?
Itu yang driver rider itu Iya. yang menjual Menjual itu? tempat. Oh, jadi 13 itu. Iya. Oke, mau tanya lagi ini kalian berdua bagaimana kalian mengikuti perkembangan tren kopi sekarang, apalagi banyak saingan nih. Kalau di jalan-jalan, pastinya kalian jalan itu ada saingan kamu nih, ini itu gimana tanggapan kalian nih? Kalau dari Satyar sendiri, nanti habis itu Boni juga. Oke, kalau untuk persaingannya, sebenarnya untuk persaingan kita masih melihat secara positif ya. Berarti dengan awalnya kita buka teman kopi ini memicu teman-teman yang lain untuk buka usaha yang sama. Artinya kalau sudah buka usaha yang sama, lapangan pekerjaan pun semakin luas. Nah, kalau untuk tanggapan saya untuk kompetitor, buat kita biasa aja sih. Iya. Nggak terlalu tanggapi bagaimana ya. Iya. Karena kita bisa bilang begitu karena kita kenal betul dengan produknya kita. Kita tahu betul produknya kita itu enak. Iya. Jadi menurut kita kalau memang produk kita enak terus bagus dan kita yakin untuk bisa laku ke masyarakat, kita nggak perlu terlalu khawatir dengan kompetitor sih. Iya. Kalau Boni sendiri gimana? Ya kalau dari saya sih ya karena mungkin masing-masing sudah punya seleranya masing-masing kan. Iya. Terhadap brand yang ada sekarang ini tuh kopi kelilingnya ada. Jadi selama tidak mengganggu satu sama lain, kita tidak terlalu tanggapi sih untuk Hal semacam itu. iya. Nah, jadi itu dia udah terjawab sendiri ya, teman berdua. Nah, ngomong-ngomong media apa aja yang kalian gunakan untuk promosi nih ya, untuk Satyar sendiri, bagian marketing nih dan lain-lain. Kalau untuk saat ini untuk promosi kita masih pakai Instagram aja. Belum beranjak ke sosial media yang lain. Ada rencana mau bikin TikTok dan lain-lain. Tapi untuk sekarang lebih fokus ke Instagram. Instagram ya. Nah, oke. Nah, ada nggak strategi pemasaran khusus untuk produk kalian nih? Untuk Satyar sendiri. Strategi pemasaran khusus kita untuk saat ini kita lagi bermain dengan influencer. Influencer. Jadi kita mencoba untuk cari influencer dengan followers yang belum terlalu besar. Misalnya di bawah 10.000. Iya. Itu yang kita pakai untuk bantu kita bikin konten. Sebenarnya kita masih memang lagi cari juga satu orang untuk handle kontennya teman kopi. Iya. Tapi karena sampai sekarang belum dapat yang cocok, jadi kita lebih budgetnya untuk marketing kita semuanya kita alokasikan ke influencer kecil-kecil itu. Iya. Untuk bantu kita bikin video. Mantap. Gitu. Iya. Kalau Boni sendiri nih, gimana? Kalau untuk apa tadi Teknik ininya pemasarannya, iya. Teknik pemasarannya kurang lebih sama. Karena untuk saat ini yang memang fokus orang kita untuk bikin konten dan sebagainya itu sampai sekarang belum ada. Belum ada ya? Iya, jadi kita langsung tembak ke influencer itu sih kurang lebih. Mungkin di sini teman berdua ada yang Nah, mau siapa tahu ada yang mendaftar. ada. Iya, betul sekali ya. Bisa masuk Bisa langsung kontak. Iya, kontak aja. DM di Instagram teman kopi ya. Nah, oke, kita lanjut baca di WhatsApp-nya Koko Karombasan katanya struggle awal buka usaha nih. Struggle awal kita buka usaha ya, itu struggle-nya itu di unit. Jadi waktu itu kita mau buka usaha, Iya. itu kan awalnya kita mau ambil franchise aja. Kan dari luar kan ini sudah banyak franchise. Iya. Dari Makassar ada, dari Jakarta ada. Kita kan tinggal pilih franchise-nya. Nah, kemarin kita coba tanya-tanya untuk franchise-nya, ternyata waduh mahalnya minta ampun. Waduh. Iya, itu kemarin saya tanya ke teman itu 40 juta di luar dari ongkir dari Makassar. Iya. Dari Makassar. Nah, itu struggle pertama. Setelah kita dapat menu, kita mau cari itu struggle pertamanya kita untuk mau buka usaha kopi keliling. Nah, karena itu terlalu mahal, ya makanya saya ngobrol dengan Boni, bagaimana kalau kita bikin sendiri? Iya. Bikin sendiri untuk sepedanya. Nah, iya. Sepedanya sampai menunya. Nah, itu agak struggle, agak makan waktu juga itu sekitar untuk kita bikin konsep sepedanya, untuk kita buka, untuk kita bikin rangkanya harus seperti apa, menunya
itu belum sampai di menu, maksudnya masih di sepeda dulu ya. Iya. Di sepeda, untuk sepeda listriknya kita cari sepeda listrik yang murah dulu, yang bekas-bekasan dulu, baru kita cari untuk rangkanya kita harus pakai rangka apa. Iya. Itu semua dari awal untuk teman kopi ini, dari sepedanya dari awal sampai dia jadi itu memang made in Manado memang. Manado. Iya, memang dari teman kopi sendiri yang bikin, Iya. dari orang-orang kita. Terus setelah kita dapat untuk orang yang mampu bikin unitnya, bikin Unit, sepedanya, baru kita racik cari bagaimana bisa bikin kopinya yang enak. Bisa bikin kopi yang enak, yang murah, dan bisa masuk ke semua kalangan. Iya, dan budgetnya? Iya, budgetnya kalau untuk budget awal, Iya. untuk modalnya. Kalau modal awal memang kita bertiga patungannya. Kita patungan untuk sepedanya sampai menunya. Yang paling susah itu waktu dibikin unitnya. Memang unitnya ini kan yang untuk mencuri perhatian masyarakat di lapangan kan kita memang unique selling point-nya kan di unitnya itu. Iya. Nah jadi bikin unit itu sekitar hampir sebulan lebih. Kalau untuk menu kita develop ini 2 minggu baru dapat 1 menu, baru dapat yang kopi creamy sama yang teman kopi. Kalau untuk yang taro itu kita cuma tinggal cari powder yang cocok aja sih. Iya. Struggle-nya itu aja sih kalau untuk di awal-awal. Nah, itu jadi terjawab ya. Oke, lanjut lagi nih yang ada di Gita Pumoro katanya. Ada kepikiran bakal di franchise ini enggak, Kak? Oke, soal franchise ya. Iya. Ini paling banyak ditanya di WhatsApp, di DM. Kalau untuk franchise ini kan sebenarnya franchise ini kan harus ada izin. Pertama harus ada izin. Nah, sementara kalau untuk teman kopi sendiri kita memang sudah berdiri PT. Kita punya PT sendiri, PT Teman Teras Group. Terus kalau untuk franchise memang kita dari awal tidak ada niat untuk buka franchise. Iya. Pertama karena memang kita punya komitmen untuk jaga dia punya rasa, jaga dia punya takaran menu yang sudah kita bikin karena menurut kita pribadi kalau untuk franchise misalnya ada owner yang mau cari ada owner yang biasa turunkan dia punya takaran saja sedikit, dia punya rasa pasti beda. Iya. Dan kalau misalnya rasanya beda, misalnya dia dibuka dipaniki, terus dipaniki rasanya beda, pasti akan berpengaruh ke semuanya. Iya, betul. Karena orang kan pikir teman kopi sudah enak. Iya. Teman kopi DP kopi so nyendak sama neng dulu. Iya. Padahal cuman dari salah satu franchisernya kita. Iya. Nah makanya kita nak buka franchise, kita ada bukanya partnership itu kita buka kesempatan partnership untuk teman-teman bisa kerjasama dengan kita, tapi untuk manajemennya semua tetap dari teman kopi yang handle. Iya. Dari pembuatan kopinya, dari rekrutmen karyawannya, dari penggajiannya dan semuanya itu memang dari manajemennya kita yang handle. Iya. Tapi bukan franchise. Gitu. Gitu. Nah, jadi terjawab tidak ada franchise ya. Oke, buat kita. Nah, selanjutnya nih tema kedua buat Nanda. Dari Nanda maksudnya, buat Nanda sih, buat Kak Boni ya. Tadi apa ada kepikiran buat bikin varian baru katanya? Nih. Kalau untuk varian baru kita sebenarnya kita tidak mau terlalu bikin banyak varian baru karena kita ini bukan kafe yang minumannya itu bisa langsung dibuat terus fresh. Karena kita kopi keliling yang jualannya tuh di pinggir jalan dan nggak langsung bikin di tempatnya. Itu jadi untuk menu itu kita nggak mau bikin menu yang terlalu banyak supaya untuk menjaga rasanya biar minumannya tuh ya tetap fresh lah. Nggak kayak di kafe kan yang langsung dibikin kan. Itu langsung dibikin. Jadi untuk menu baru mungkin tinggal ditunggu aja. Kita ada beberapa menu baru nanti. Nah, nanti kalian tunggu aja. Dan ngomong-ngomong, teman kopi ada berapa menu nih kopinya? Untuk sekarang ada teman creamy, teman aren, taro, coklat dan matcha. Iya, 5 ada ya? 5. 5. Nah, nanti aja tunggu ya. Mungkin ada varian baru tapi kita break aja dulu. Oke? .1 Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana.
yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Oke, kita balik lagi di Program Manado teman terbaik kamu ya, tamu sore ceria berjaringan Magota Manado Gorontalo maupun Tahuna ya. Nah, sampai saat ini ada nggak kendala-kendala dari marketing sendiri maupun dari ngeracik-ngeracik gitu ataupun hal lainnya? Kalau dari kita untuk kendala penjualannya, kendalanya sampai sekarang masih di cuaca. Di cuaca, iya emang ya. Beberapa hari ini ya cuaca Kota Manado lagi nggak bersahabat. Iya. Nah, kalau sampai saat ini masih cuaca dan biasa ada unit yang bermasalah. Misalnya ada unit yang error, itu biasa jadi masalah setiap hari sih. Jadi makanya kita kalau ada unit yang error, biasa kita standby kan satu unit yang bisa dipakai untuk menggantinya. Iya, jadi itu ya. Kalau Boni sendiri nih gimana? Kalau dari minumannya sih kendalanya enggak ada sih. Nggak Karena ada. iya, ini lebih ke ya itu tadi cuaca. Cuaca iya kendalanya. Produknya iya. Iya. Kalau cuaca seperti gini, nah produknya bisa habis sampai berapa? Atau masing-masing itu ada patokan itu? Kalau untuk rata-rata atau untuk keseluruhannya, satu kalau misalnya cuacanya begini tuh bisa di 800 sampai 1000 cup. Waduh, banyak kalau untuk banget ya. Cuacanya yang begini ya. Itu semua ya, semua tempat dikasih gabung. Iya. Nah, untuk keluh kesah gimana jadi owner di bagian masing-masing nih? Keluh kesahnya gimana? Kalau Boni sendiri nih gimana? Kalau dari saya sih karena saya pegang produksi, jadi untuk keluh kesahnya mungkin lebih ke misalnya minuman sudah ada nih, sudah ready nih, terus minumannya mau diantar ke beberapa titik yang ada di lokasi itu kan, di sepeda-sepedanya. Nah terus mungkin karena beberapa kurirnya yang nggak masuk atau bagaimana, nah itu jadi salah satu kendala sih. Dan mungkin lebih ke bahan baku atau ada stok dari beberapa produk bahan baku yang nggak bisa standby, jadi kekurangan bahan baku beberapa. Iya. Nah kalau Syatiar sendiri gimana? Keluh kesah. Keluh kesah kita nggak terlalu ini juga sih, nggak terlalu banyak mengeluh. Iya. Cuman kalau untuk di bagian marketing, apalagi untuk manajemen, kita handle manajemennya, pertama dari kesediaan karyawan sih. Iya. Karena sampai saat ini kita masih kekurangan 3 driver.
masih kekurangan 3 driver tambah plus 1 konten. Jadi kekurangan tenaga kerja sih. Iya, nah. Kalau kesannya. Iya. Ada nggak kendala-kendala menangani karyawan kalian masing-masing nih? Ada kendala ini itu nggak masuk ini dan lain-lain ataupun kasbon juga atau ini itu. Nah, gimana tuh? Kalau untuk kendala dengan karyawan sendiri sih, cuman di absensi aja. Di absensi aja. Ada yang memang datang cepat, ada yang memang setiap hari terlambat. Iya. Setiap hari terlambat. Kalau ada juga karyawan yang nggak masuk tapi nggak kasih info, itu jadi paling bikin enak di hati. Iya, ya. Kalian pernah terjun ke jalan nih untuk lihat karyawan-karyawannya? Pernah. Setiap hari pasti kita visit ke setiap titiknya. Nggak semua titik juga sih. Kita cuma biasanya satu hari kita visit ke 3 titik. 3 titik. Jadi hari ini misalnya kita visit ke Kairagi. Besoknya kita visit ke bagian Advent, Wania Samrat sampai sama ODSK dan lain-lain. Ya, intinya setiap hari kita visitnya 3 titik. 3 titik. Biar kita bisa lihat kekurangannya apa yang di lokasi, apa yang dibutuhkan. Sama juga kayak di dapur juga, kita juga sering visit ke dapur juga, ke tempatnya Boni. Tanya apa yang kurang, apa yang diperlukan, gitu-gitu. Oke, sebelum kita close segmen nih, harapan buat teman-teman kopi di luar sana nih apa? Harapannya ya semoga teman kopi selalu cocok dengan teman-teman di luar. Dan nanti ada varian-varian terbaru, semoga bisa cocok dengan varian-varian terbaru kita juga. Ada beberapa juga, ada 2 rencana ke depannya ini, ada 2 menu ya. 2 menu terbaru. 2 menu terbaru, salah satu menunya ini untuk menggantikan menu yang lain. Tapi ada satu menu yang memang dia baru mau keluar bulan ini. Bulan ini ya? Ya, bulan ini. Kalau Boni sendiri nih? Kalau harapan mungkin ya semoga konsisten dengan rasa teman kopi yang sekarang. Terus buat teman-teman yang ada di Bitung ya mungkin ya. Bitung dan luar mungkin ya, semoga kita bisa berkembang ke wilayah luar Manado lah. Amin. Nah, kalau harapan untuk usaha kalian nih gimana? Untuk harapan usaha kita ke depannya ini, kita targetnya lebih ke target ya, kita mau ngomong lebih ke targetnya orang ke depan ini. Nah, setelah kita buka di bagian Kairagi, kita punya harapan untuk kita bisa buka di bagian Tuminting. Daerah Tuminting untuk di bagian Manado Utara. Jadi kita akan buka di bagian Manado Utara, tapi selesaikan dulu yang di bagian Kairagi ini. Karena di Kairagi kita rencananya mau buka 5 unit 5 sepeda di sana. Nah, setelah itu sudah rampung semuanya, baru kita akan buka ke daerah Tuminting. Nah, setelah Tuminting baru kita main ke daerah Malalayang dan sekitarnya. Nah, kalau misalkan Manado sudah selesai, baru kita bergeser ke daerah Bitung dan sekitarnya. Iya, nah jadi itu dia harapan untuk usaha dari teman kopi sendiri, teman berdua. Oke, nah pastinya teman berdua kalian bertanya-tanya Instagramnya apa nih ya kalau mau ngeluh ini itu ya. Coba deh kasih tahu ke teman berdua. Instagramnya teman kopi itu @temankopi.mdc. Nah itu dari usaha mereka bersendiri. Kalau Instagramnya masing-masing nih, coba deh. Instagram saya Boni Surya Rauf. Nah kalau Syahtiar M. Nah itu dia, jadi udah tahu dong. Kalau kalian mau arah-arah ke Manado, terutama untuk kalian Gorontalo maupun Tahuna mau mampir ya ke Manado, kalian harus wajib coba ya pelaku usaha UMKM yang udah menjalar kemana-mana nih ya teman kopi ini, teman berdua ya. Oke, pastinya Risla pamit di Tamu Sore Ceria, Magota berjaringan ya Manado, Gorontalo maupun Tahuna juga. Di sore hari ini bakal kita berjumpa lagi selanjutnya. Risla pamit dan juga Tiara pamit. Boni pamit. Iya, nanti kita bakal ketemu lagi di Tamu-Tamu Sore Ceria nanti. Bye-bye. Jangan sampai ketinggalan Tamu Sore Ceria minggu depan. Setiap hari Jumat jam 16.00 waktu Indonesia Tengah, berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.